selamat siang. Perkenalkan saya adalah Viani Cecilia. Di sini saya adalah peserta Latsar golongan 3 angkatan 3 kelompok 1 dan hari ini saya akan mempresentasikan terkait berorientasi pelayanan yang dilakukan oleh ASN. Dengan mentor saya adalah Bapak Wahyu Yulianto. Materi pertama yaitu Core Value ASN, yaitu berakhlak. Punya kepanjangan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari 7 nilai ini kita ambil poin pertama yaitu berorientasi pelayanan yang akan kita bahas secara lebih lanjut. Yang akan kita bahas pertama adalah konsep pelayanan publik dan peran ASN sendiri sebagai pelayan publik. Nah, konsep pelayanan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kemudian terkait dengan peran ASN di dalamnya, ada 3 peran utama dari seorang ASN, yaitu pertama, pelaksana kebijakan publik. ASN di sini berperan untuk melaksanakan setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian peran ASN kedua di sini adalah sebagai pelayan publik. Bagaimana pelayan publik itu bekerja? Pelayan publik itu bekerja untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, sebagai perekat pemersatu bangsa. Diharapkan dengan adanya peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa ini, segala pelayanan yang dibuat bersifat publik dapat mempererat hubungan berbangsa dan bernegara. Materi selanjutnya adalah nilai berorientasi pelayanan. Dalam nilai berorientasi pelayanan ada 3 poin penting yang ditekankan, yaitu yang pertama, memahami kebutuhan masyarakat sebagai seorang ASN. Kemudian yang kedua, seorang ASN harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga, seorang ASN harus melakukan perbaikan tiada henti. Yang dimaksud dengan perbaikan tiada henti di sini adalah inovasi. Inovasi dari setiap pelayanan publik yang dilakukan agar dapat berguna bagi masyarakat ke depannya. Selain seorang ASN harus terlibat aktif dan solutif untuk pelayanan publik, tidak hanya ASN saja yang berperan, tetapi di sini masyarakat juga harus berperan dalam pelayanan publik. Nah, keterlibatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan prima itu dimulai dari pertama, adanya penyusunan kebijakan, di mana di sini masyarakat sebagai pihak yang harus terlibat dalam penyusunan kebijakan agar pemerintah lebih melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, penyusunan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Artinya di sini bahwa masyarakat atau warga negara harus terlibat secara aktif dalam penyusunan standar pelayanan sehingga di kemudian hari ketika keputusan dibuat tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Setelah pelayanan publik dilakukan, inovasi-inovasi diberikan, maka sebaiknya masyarakat sendiri harus melihat dan bagaimana kepuasan yang didapat setelah menggunakan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Apakah butuh perbaikan, inovasi, ataukah butuh perubahan. Kemudian yang terakhir, keterlibatan masyarakat yang terakhir adalah penyampaian dan pengelolaan pengaduan kepada layanan publik. Jadi masyarakat bebas untuk menyampaikan keluhannya, bukan hanya pujian tetapi keluhan demi meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik dari hari ke hari. Di sini sebagai seorang dosen, pelayanan publik yang saya berikan adalah bagaimana saya melayani mahasiswa. Salah satu pelayanan publik yang saya berikan adalah setiap mahasiswa dalam aturan perkuliahan kami wajib untuk menghadiri 14 pertemuan. Nah, dalam 14 pertemuan itu ketika ada waktu yang sayanya berhalangan, maka saya akan berusaha mencari waktu pengganti agar mahasiswa tersebut dapat genap melakukan perkuliahan sebanyak 14 pertemuan. Saya tidak meninggalkan mahasiswa dalam keadaan hanya mengisi absen ataupun hanya melihat mereka sekedar hadir ataupun hanya mengirim materi, tetapi saya berusaha untuk selama 14 pertemuan saya bertatap muka dengan mereka untuk mengetahui kemampuan mereka lebih lanjut. Mungkin itu saja pemaparan singkat saya mengenai pelayanan publik saya sebagai seorang dosen dan bagaimana seorang ASN harus berorientasi pada pelayanan publik. Sekian materi saya, terima kasih, shalom.